Di tengah kekacauan itu, Pak Karyanto dan Pak Suhem mulai muncul dengan wajah yang aneh tetapi tetap tenang, seolah mereka sudah mengetahui apa yang sedang terjadi, seolah ini bukan pertama kalinya. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama ketika sesuatu mulai bergerak di luar kendali mereka. Pintu ruangan tiba-tiba menutup sendiri dengan suara keras, mengurung kami di dalam sana bersama mesin penggiling yang terus meraung. Dari sudut-sudut gelap ruangan, muncul sosok-sosok mengerikan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ada yang tanpa kepala, ada yang hanya kepala melayang, dan ada yang tubuhnya tidak utuh. Mereka tidak hanya muncul, mereka menuduh. Suara mereka bergema menyebut Pak Karyanto dan Pak Suhem sebagai pembunuh. Saat itulah semua terungkap. Setiap bulan purnama mereka menculik gadis-gadis yang belum tersentuh laki-laki untuk dijadikan tumbal pabrik kopi itu. Para korban digiling bersama biji kopi. Tubuh mereka dihancurkan agar usaha pabrik itu terus laris dan menguntungkan. Tubuhku lemas mendengar semua kenyataan itu. Semua keanehan yang kualami akhirnya masuk akal. Meskipun terasa jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah kubayangkan, pabrik itu bukan sekedar tempat produksi kopi, tapi tempat pembantaian yang dibungkus dengan aroma harum. Dan dalam kepanikan yang semakin jadi, Pak Karyanto tersandung saat mencoba melarikan diri. Kepalanya terbentur mesin penggiling yang masih berputar dan dalam sekejap nyawanya melayang. Sementara Pak Suhem berlari ke lantai 2, tetapi kakinya terpeleset darah yang mengenang di lantai. Tubuhnya terjatuh dengan keras, tulang-tulangnya patah satu persatu sebelum akhirnya ia juga tewas di tempat. Jeritan dan suara itu mulai mereda setelah keduanya meninggal. Seolah-olah semua yang terjadi adalah menunggu membalas perbuatan mereka. Mesin penggiling akhirnya berhenti. Suara-suara itu menghilang. Dan sosok-sosok yang mengerikan tadi lenyap tanpa jejak. Pintu yang semula terkunci terbuka dengan sendirinya, memberi kami jalan untuk keluar. Aku dan Mario hanya berdiri terpaku, sebelum akhirnya kami berlari meninggalkan tempat itu. Kami berdua memutuskan untuk tidak melapor polisi, bukan karena kami tidak peduli, tapi karena kami tahu tidak akan ada yang percaya dengan cerita semacam ini. Siapa yang percaya bahwa secangkir kopi bisa menyimpan jeritan dan nyawa manusia di dalamnya? Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mau menyentuh kopi manapun tanpa rasa curiga.